saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik. Cepat tumbuh dan berkembang, motorik kasar dan halus berkembang pesat. Yang kedua, pengembangan kognitif, yaitu minat yang besar pada eksplorasi dan penemuan proses belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, pengembangan sosial dan emosional, mulai memahami perasaan orang lain, belajar berinteraksi, tergantung pada perawatan dan kehadiran orang dewasa. Yang keempat itu bahasa dan komunikasi, di mana kemampuan berbahasa bersama berkembang pesat, mulai percakapan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mengungkapkan emosinya dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, masalah umum anak usia dini. Yang pertama itu keterlambatan perkembangan. Yang dimaksudkan yaitu tertinggal dalam perkembangan fisik, kondisi di mana seseorang tidak mampu mencapai tahapan pertumbuhan. Yang kedua, masalah perilaku yang mencangkup sulit mengontrol emosi dan mengalami tantangan dalam interaksi dengan orang yang di sekitarnya, serta perilaku yang sangat menyusahkan dalam mengambil resiko. Saya akan membahas tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu dalam memahami konsep-konsep awal atau seperti huruf dan angka dan warna. Di sini contohnya itu menghindari tugas, di mana tugas itu kita terus menunda-nunda atau kita tidak mau mengerjakan tugas atau tanggung jawab yang lebih diprioritaskan kepada kita, sehingga kita sedikit mendapatkan kelegaan pendek, tetapi telah menghilangkan keuntungan besar bagi kita. Yang keempat, saya akan membahas ketergantungan pada orang dewasa, di mana kita terus bergantung kepada yang lebih tua dari kita. Contohnya, sikap ini merupakan sikap yang berlawanan dengan sikap mandiri, yaitu sikap yang selalu mengedepankan orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Tentu kita harus membutuhkan orang lain, karena tanpa orang lain sesuatu yang kita kerjakan itu tidak akan cepat terselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter siswa sekolah dasar. Baik, yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif, di mana kemampuan belajar membaca, menulis, dan menghitung itu semakin meningkat. Yang kedua yaitu ada interaksi sosial. Di sini mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya, belajar berkolaborasi dan bekerja dalam kelompok. Dan yang ketiga yaitu kemandirian. Ada kemandirian yaitu mengembangkan keterampilan untuk mengatur diri sendiri, mengikuti aturan dan mengelola waktu. Dan yang terakhir yaitu ada minat yang beragam. Di sini mulai menemukan minat dan bakat yang berbeda dan mengembangkan kegemaran dalam bidang-bidang tertentu. Salah satu contohnya minat yang beragam ini, salah satu contohnya itu misalnya misalkan minat terhadap olahraga. Berikut masalah-masalah umum yang terjadi pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, masalah akademis. Masalah akademis yang sering dihadapi oleh siswa
siswa sekolah dasar meliputi kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung, serta mengingat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Yang pertama, disabilitas pembelajaran. Ada beberapa siswa yang mungkin mengalami disabilitas pembelajaran seperti disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia atau kesulitan menulis, dan diskalkulia atau kesulitan dalam berhitung. Yang kedua, kurangnya stimulasi awal. Kurangnya paparan terhadap bahasa dan angka di rumah atau di lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah perilaku. Masalah perilaku pada siswa bisa bervariasi, namun ada beberapa yang umum termasuk gangguan perilaku seperti hiperaktif, impulsif, atau sulit berkonsentrasi. Hiperaktif sendiri merupakan kondisi di mana seorang anak melakukan aktivitas dengan sangat aktif dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Kemudian, impulsif sendiri merupakan sebuah perilaku yang ditandai ketika seorang melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menolak otoritas. Siswa mungkin menolak untuk mengikuti aturan atau instruksi dari guru. Ketiga, masalah sosial seperti kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Dan yang keempat, gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau marah yang dapat mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Yang ketiga itu gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi gangguan ini berdampak pada kinerja akademis siswa dan kondisi sosial siswa. Jadi penyebab gangguan ini biasanya siswa melamun di kelas biasanya karena dalam keluarganya kadang ada masalah yang sering dilihat oleh siswa, contohnya orang tuanya yang kurang akur dalam rumah tangga, jadi siswa ini kadang melamun di kelas dan kurang perhatian untuk belajar. Yang keempat yaitu tingkat stres. Biasanya tingkat stres ini disebabkan karena menumpuknya tugas menjelang ujian, bahkan biasa dia memiliki tekanan, misalnya di sekolah dia korban bully, jadi pikirannya jadi kurang fokus sehingga dia bisa stres.